Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan keuangan jangka panjang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trias Wajrin Priyatini dengan NIM 2003020091 dan rekan saya Salsabila Tristani Agustin dengan NIM 2003020092. Dalam materi ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian perencanaan keuangan. Yang kedua, dimensi perencanaan keuangan. Yang ketiga, tujuan perencanaan keuangan. Yang keempat, model perencanaan keuangan. Dan yang kelima, hubungan kebutuhan, pendanaan eksternal dan dengan pertumbuhan. Pengertian perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan adalah cara untuk mencapai tujuan keuangan. Dengan menyusun laporan keuangan, manajemen harus menetapkan beberapa elemen kebijakan keuangan perusahaan yang meliputi 1. Investasi dalam aktiva baru perusahaan. 2. Tingkat leverage keuangan yang akan dilaksanakan perusahaan. Yang ketiga, jumlah kas yang perlu dibayarkan, yang perlu untuk membayar saham. Dan yang keempat, jumlah likuiditas dan modal kerja yang dibutuhkan untuk meminjam kelangsungan operasi perusahaan. Selanjutnya, dimensi perencanaan keuangan. Berdasarkan tujuan perencanaan, adalah penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk berpikir tentang masa yang akan datang berdasarkan dimensi waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya sampai 12 bulan atau 1 tahun, sedangkan jangka panjang biasanya mulai 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Periode waktu ini sering disebut dengan planning horizon. Tujuan perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu examining interaction, yaitu rencana keuangan harus merancang suatu hubungan yang eksplisit antara berbagai usulan investasi untuk aktivitas operasi perusahaan yang berbeda-beda. Yang kedua, exploring option, yaitu rencana keuangan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai skenario yang berbeda-beda secara konsisten. Yang ketiga, avoiding surprise, yaitu perencanaan keuangan harus mengidentifikasi apa dampak yang mungkin terjadi terhadap perusahaan jika terjadi keadaan yang berbeda dengan yang diasumsikan. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya hal-hal yang mengejutkan dan mengembangkan rencana-rencana yang bersifat darurat. Yang keempat, ensuring visibility and internal consistency. Selain tujuan umum perusahaan, yaitu menciptakan nilai, suatu perusahaan biasanya juga mempunyai banyak tujuan khusus, seperti tingkat pangsa pasar, ROE, leverage keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat model-model perencanaan keuangan. Terdapat 6 model. Yang pertama, sales forecast. Bagi perusahaan yang mempunyai kendala di bidang produksi, rencana keuangan dimulai dari rencana produksi. Rencana penjualan didasarkan pada informasi ramalan penjualan di masa yang akan datang, dan rencana investasi dan pendanaan diperlukan untuk mendukung rencana tersebut. Yang kedua, pro forma statement. Suatu rencana keuangan
yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, asset requirement, yaitu rencana keuangan mendeskripsikan proyeksi pengeluaran modal. Proyeksi neraca paling tidak berisi tentang perubahan total aktiva tetap dan modal kerja bersih. Yang keempat, financial requirement. Rencana keuangan akan memuat kebutuhan pendanaan yang diperlukan. Bagian rencana ini akan membahas tentang kebijakan dividen sebagai bagian dari keputusan pendanaan internal. Yang kelima, plug. Plug adalah sumber yang dirancang dari pendanaan eksternal yang diperlukan berhubung ada kekurangan atau kelebihan dalam pendanaan. Yang keenam, economy assumption, yaitu rencana harus menyertakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana tersebut. Di antara asumsi ekonomi yang penting harus tingkat bunga dan tarif pajak perusahaan. Di sini terdapat contoh laporan keuangan dari perusahaan Dewata. Ada laporan laba rugi, yaitu penjualan sebesar 1 juta dan biaya sebesar 800, menghasilkan laba bersih sebesar 200.000. Lalu yang kedua, neraca. Dalam neraca terdapat aktiva sebesar 500.000, lalu utang 250.000, ditambah dengan modal 250.000, dan totalnya 500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut proforma laporan laba rugi pada perusahaan Dewata. Pada laporan laba ruginya, penjualan sebesar 1.200.000 dan biayanya itu 960.000. Penjualan tersebut dikurangi dengan biaya menghasilkan laba bersih sebesar 240.000. Asumsi perencana keuangan menyatakan bahwa semua variabel berubah 20%. Dengan demikian, susunan proforma neraca perusahaan menjadi sebagai berikut. Aktivanya sebesar 600.000 dan utangnya sebesar 300.000 ditambah dengan modal 300.000. Totalnya adalah 600.000. Berdasarkan asumsi yang telah dikemukakan bahwa semua variabel berubah 20%, implikasinya adalah perubahan dalam rupiah yang berbeda-beda pada masing-masing variabel. Untuk itu, harus dilakukan rekonsiliasi antara proforma laporan laba rugi dan proforma neraca. Selanjutnya ada pendekatan presentase penjualan. Pendekatan presentase penjualan adalah suatu metode perencanaan keuangan yang mana semua akun dalam laporan keuangan perusahaan berubah tergantung pada prediksi tingkat penjualan perusahaan. Pada contoh perencanaan keuangan yang telah dijelaskan merupakan model perencanaan sederhana, yang mana setiap komponen diasumsikan mengalami peningkatan yang sama dengan peningkatan penjualan. Asumsi ini mungkin benar untuk beberapa komponen, sementara untuk komponen yang lain, seperti utang jangka panjang, kemungkinan tidak, karena jumlah utang jangka panjang telah ditetapkan manajemen dan tidak perlu secara langsung berhubungan dengan tingkat penjualan. Next. Selanjutnya ada hubungan kebutuhan pendanaan dengan pertumbuhan. Yang pertama ada kebutuhan pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengetahui hubungan antara kebutuhan pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Lalu kedua, ada kebijakan pendanaan dan pertumbuhan. Pada kebijakan ini dijelaskan dua macam pertumbuhan yang sangat berguna dalam perencanaan jangka panjang. Yang pertama ada pertumbuhan internal. Pertumbuhan internal merupakan pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai tanpa pendanaan eksternal.
Disebut pertumbuhan internal karena merupakan tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai oleh perusahaan hanya dengan menggunakan sumber pendanaan internal. Tingkat pertumbuhan internal memiliki rumus yaitu ROA dikalikan B dibagi dalam kurung 1 dikurangi ROA dikalikan B. B itu adalah rasio laba yang ditahan terhadap laba bersih. Next. Next. Contoh, pada perusahaan gugus, laba bersih sebesar 66.000 dan total aktifanya sebesar 500.000. Dengan demikian, ROA sama dengan 66.000 dibagi dengan 500.000, menghasilkan hasil 13,2%. Dari laba bersih sebesar 66.000, sebanyak 44.000 ditahan di dalam perusahaan, sedangkan sisanya dibayarkan sebagai dividen. Sehingga rasio laba ditahan adalah B sama dengan 44.000 dibagi 66.000, menghasilkan hasil 66,67%. Tingkat pertumbuhan internalnya adalah 0,132 dikali 0,6667 dibagi 1 dikurangi 0,132 dikali 0,6667, menghasilkan hasil 9,65%. Dengan demikian, perusahaan gugus bisa melakukan ekspansi minimum sampai dengan 9,65% per tahun tanpa pendanaan eksternal. Next. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth rate merupakan pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa pendanaan modal sendiri yang bersumber dari luar perusahaan dan tetap mempertahankan rasio utang terhadap modal sendiri. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan memiliki rumus yaitu ROE dikalikan B dibagi 1 min ROE dikalikan B. Contohnya, dalam perusahaan gugus, laba bersih sebesar 66.000 dan total ekuitasnya 250.000. Maka ROE-nya 66.000 dibagi 250.000 sama dengan 26,4%. Rasio laba ditahan tetap 66,75. Dengan demikian, perhitungannya sebagai berikut. Tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan 0,264 dikali 0,6667 dibagi 1 dikurangi 0,264 dikalikan 0,6667. Hasilnya adalah 21,36%. Sehingga perusahaan gugus dapat melakukan ekspansi maksimum 21,36% per tahun tanpa perlu tambahan modal dari luar perusahaan. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu pertumbuhan. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ROE berdasarkan bagan DU PON ditentukan oleh berbagai komponen, karena ROE sebagai komponen yang penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Jelas, faktor-faktor yang menjadi penentu ROE juga penting dalam penentuan pertumbuhan. ROE memiliki persamaan yaitu profit margin dikali total aset, turnover dikali equity multiplier. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang meningkatkan ROE akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan. Di samping itu, meningkatnya rasio laba ditahan juga akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama itu pada profit margin. Semakin tinggi profit margin, akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana secara internal dan akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Lalu yang kedua ada dividend policy.
Semakin rendah persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen, maka semakin tinggi rasio laba ditahan. Hal ini meningkatkan modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan dan akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Lalu yang ketiga ada financial policy. Semakin tinggi rasio utang dengan modal akan meningkatkan financial leverage perusahaan, karena perusahaan melakukan penambahan pendanaan dengan utang, maka akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dan yang terakhir ada total asset turnover. Semakin tinggi perputaran aktiva, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan setiap rupiah aktiva. Hal ini berarti semakin menurun kebutuhan perusahaan untuk menambah aktiva baru karena peningkatan penjualan, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan. Perhatikan bahwa peningkatan perputaran aktiva sama artinya dengan penurunan capital intensity. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.